saya ingin katakan bahwa tuan-tuan atau kelompok manapun mengurung niat itu untuk melakukan people power. Jika kalian ingin melakukan hal itu, maka Timur Indonesia Bersatu akan menjadi garda terdepan. Nah kan, kemungkinan di sini Mbah Amin pasti menyesal ya, karena ajakan people power akhirnya mendapat lawan yang sepadan. Yaitu di sini ketua dari Timur Indonesia menjadi garda terdepan, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, dan bahkan akan pasang badan, yaitu ketika ada yang melakukan people power terhadap Presiden Joko Widodo, yaitu pemerintahan yang sah dan dipilih oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya di sini juga akan ada perlawanan, yaitu siapapun oknum yang akan menyerukan people power akan dilawan. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo adalah presiden yang sah menurut undang-undang, dan suara rakyat Indonesia adalah suara yang wajib kita jaga dari perilaku-perilaku di sini yang kepengen menurunkan Presiden Joko Widodo. Akhirnya 82% masyarakat yang puas terhadap Presiden Joko Widodo, terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, akhirnya juga speak up dan juga akan melawan. Seperti ini. Saya Ketua Umum Timur Indonesia Bersatu bersama-sama keluarga besar saya di wilayah Bogor Raya menyampaikan kepada oknum atau kelompok manapun yang hari ini berniat melakukan people power untuk menyerang Presiden Republik Indonesia, membuat kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, saya ingin katakan bahwa ada baiknya tuan-tuan atau kelompok manapun mengurung niat itu untuk melakukan people power kepada negara. Jika kalian ingin melakukan hal itu, maka Timur Indonesia Bersatu akan menjadi garda terdepan untuk membela, menjaga negara kesatuan dari segala tindakan kekerasan dan niat jahat untuk merusak persatuan dan kesatuan. Nah, di sini bahkan juga ada sebuah tulisan, yaitu tolak people power, jangan pernah takut dengan ancaman people power. Terus terang pada waktu lalu ketika Amin Rais dan kolega-koleganya, teman-temannya itu ketika mengajak people power, terus terang saya takut sih enggak, malah ketawa. Entah saya ketawa juga nggak tahu ya, pokoknya ketawa saja. Menurut saya lucu sih, menurut saya ajakan people power, tapi menurut saya lucu. Justru pergerakannya dari mbah-mbah, menurut saya agak lucu. Biasanya kan people power itu ya anak muda lah, apa dari mahasiswa atau apa, itu menurut saya lebih greget ya. Tetapi kalau people power yang mengajak itu Mbah Amin Rais, saya justru tidak takut ya, justru malah tertawa. Karena apa? Karena jejak Amin Rais itu mengajak people power itu sudah pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 juga tidak ada wujudnya, tidak ada nyatanya. Dan bahkan di sini ada berita pada tahun 2019 rame-rame kompak tolak people power di penjuru negeri. Nah, apalagi sekarang ya. Padahal ini pada tahun 2019 saja seluruh negeri juga menolak people power Amin Rais. Apalagi sekarang ini yang notabene kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo meningkat dari yang sebelumnya 60% berapa, dan saat ini kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 82%. Apalagi saat ini ya semua masyarakat pasti akan menolaknya. Di sini bahkan juga dari Jawa Barat, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menyatakan gerakan people power haram. Dan bahkan di sini Maros Sulsel, sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Maros Sulawesi Selatan membacakan deklarasi penolakan segala bentuk gerakan inkonstitusional. Banyuwangi, Forum Kerukunan Umat Beragama Banyuwangi menyerukan perdamaian pasca pemilu 2019. Masyarakat diharapkan bisa menghormati tahapan-tahapan pemilu yang masih berjalan hingga saat ini. Bogor, Bojonegoro, Jatim, Ciamis, Madiun, Indramayu, Jombang, Cirebon, Purworejo, Madiun, NTT, NTB, bahkan semua di sini menolak people power dari Mbah Amin Rais. Di Bangkalan, Purwokerto, Semarang, Banyumas, Banjarmasin, Banten, dan masih banyak lagi. Di sini juga menolak ajakan people power dari Amin Rais. Itu dulu pada tahun 2019, apalagi saat ini. Ya, walaupun Mbah Amin Rais tidak menyuarakan people power untuk menurunkan Presiden Joko Widodo, pasti juga Presiden Joko Widodo di tahun 2024, tepatnya Oktober, pasti juga akan mundur dengan sendirinya.
Jadi tidak usahlah capek-capek people power, tetapi juga tidak ada nyatanya, tidak ada buktinya. Kalau people power ya hanya seberapa, menurut saya bukan people power. Tetapi di sini people power yang diserukan malah ditolak rame-rame di sini. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya? Kira-kira mendukung ini, yaitu menolak people power dan akan menjadi garda terdepan siapapun yang akan melakukan people power terhadap Presiden Joko Widodo. Saya sendiri pribadi, kalau ada people power yang ingin menurunkan Presiden Joko Widodo, saya juga inginlah turun ke bawah. Sekali-sekali pendukung Presiden Joko Widodo speak up lah, dan juga turun ke bawah. Pasti Mbah Amin Rais akan kaget dengan sendirinya ya, karena pendukung Presiden Joko Widodo itu sangat banyak sekali. Dan juga selalu silent, tidak pernah keluar-keluar di medsos. Yaitu pendukung Presiden Joko Widodo itu selalu siap kapanpun jika ada people power yang mengancam untuk menurunkan Presiden Joko Widodo, selalu siap sedia. Ya seperti contoh ini akan menjadi garda terdepan lah untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dari para pemecah belah bangsa. Wow, nggak bahaya tah Mbah Amin kongkon keluar-keluar nang Papua wani pora. Mantep nih, satu kata lawan, cocok, mantap. Gibran tweet, bravo, lawan anarkisme, mantap. Dari Jawa Timur hadir gas, hadir. Nah di sini bahkan juga dari komentar-komentar di sini juga menolak ajakan people power jelasnya. Di sini bahkan Amin Rais yaitu mengajak rakyat untuk people power, ingin jihad jatuhkan Jokowi. Yang kita hadapi itu Allah kecil. Lucu kan, Allah kecil. Ini baru seberapa loh ini yang tampil di sini. Padahal dari 82% masyarakat Indonesia itu sangat banyak sekali loh. Hampir 200 juta ya. Misal kalau turun. Di sini mantan Ketua MPR Amin Rais tidak berhenti melawan kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan kali ini Amin Rais akan menggelar people power untuk berjihad melawan kekuasaan yang menurutnya merugikan ini. Seketika kabar people power dan jihad tersebut menjadi pemberitaan nasional dan memicu banyak perdebatan. Hal itu dinyatakan oleh Amin ketika menjadi salah satu pembicara dalam sebuah acara yang bertema Rakyat Bertanya Kapan People Power yang diadakan di Solo pada 11 Juni 2023. Acara tersebut dihadiri oleh para mantan HTI dan FPI yang setuju dengan gerakan mantan Ketua MPR itu. Wow, di sini mantan HTI dan FPI. Dalam pidatonya Amin mengatakan jika Jokowi memang layak dilengsarkan dengan merujuk pada Undang-Undang Bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan. Nah ternyata akhirnya terjawab ya. Kemungkinan di situ yaitu mantan HTI dan FPI sangat kecewa dan sangat marah. Kemungkinan ada dendam ya, karena HTI dan FPI juga dibubarkan oleh pemerintahan. Jadi pantas sajalah akan melakukan people power, karena memang yang membubarkan ya hanya di era Presiden Joko Widodo. Selanjutnya mantan Ketua Umum PAN itu menyebut jika Jokowi yang awalnya menjadi harapan bagi bangsa justru sekarang bisa menjadi ancaman. Karena hal itu Jokowi menurutnya layak untuk dilengsarkan sebelum berbuat atau menjadi ancaman yang lebih jauh lagi. Presiden ke-7 itu memang sudah melakukan banyak sekali langkah-langkah yang menghancurkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Lebih lanjut Amin mengajak umat untuk melakukan jihad. Ya seperti itulah. Ya semoga sajalah people power Mbah Amin Rais tidak terbukti. Apalagi ini mendekati Pilpres 2024 ya. Saya berharap semoga Pilpres 2024 bisa aman dan tentram, dan jangan dibuat seperti pada tahun sebelumnya, yaitu terjadi perpecahan karena pemilihan Pilpres. Semoga saja tahun 2024 masyarakat menggelar demokrasi ini dengan bahagia,